Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ermeliana NIM 1901040105 akan mempresentasikan mengenai hakikat kritik sastra. Kritik sastra merupakan bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberi penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Ini tuh menurut Pradopo tahun 1967 halaman 9 sampai halaman 10. Maksudnya adalah kritikus dalam mengkritik karya sastra itu pasti di dalamnya menulis berbagai penafsiran-penafsiran mengenai karya sastra tersebut, baik berupa penilaian maupun penghakiman apakah karya sastra tersebut itu bermutu atau tidak. Kemudian menurut Pradopo pada tahun 1967 halaman 11 mengatakan kritik sastra mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama ada bagi perkembangan sastra, yang kedua bagi penerangan masyarakat, dan yang ketiga itu bagi ilmu sastra itu sendiri. Maksud poin pertama yaitu bagi perkembangan sastra. Jadi kritikus dalam mengkritik karya sastra itu pastinya menunjukkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru tersebut itu hal-hal yang belum digarap oleh sastrawan sebelumnya. Dan kemudian sastrawan itu bisa belajar dari kritik sastra untuk meningkatkan kualitas hasil karya sastranya. Dan jika sastrawan itu mampu menghasilkan karya sastra yang baru, yang berkualitas, yang berbobot, yang kreatif, maka perkembangan karya sastra di negara tersebut pun akan berkembang dengan pesat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jadi dapat dikatakan kritik yang dilakukan oleh kritikus itu dapat meningkatkan kreativitas dan kualitas sastrawan yang pada akhirnya itu akan berkembangnya pula sastra itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada bagi penerangan masyarakat. Maksudnya adalah kritikus itu pastinya menuliskan berbagai penafsiran mengenai karya sastra. Kerumitan-kerumitan yang terdapat dalam karya sastra itu sama kritikus itu diberikan penafsiran-penafsiran sehingga memudahkan bagi pembaca, khususnya pembaca yang awam itu untuk memahami karya sastra tersebut. Kemudian pembaca yang awam juga mendapatkan petunjuk apakah karya sastra tersebut itu bermutu atau tidak. Nah, itu bagi penerangan masyarakat. Yang ketiga itu bagi ilmu sastra itu sendiri. Kritikus dalam mengkritik karya sastra itu seringkali meramu teori-teori yang baru. Teori-teori yang baru itu yang pada akhirnya akan berkembangnya ilmu sastra itu sendiri dari teori-teori yang diramu oleh kritikus-kritikus. Kemudian contoh materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat dikaitkan dengan kritik sastra. Yang pertama ada menulis esai, menulis puisi, menulis cerpen, novel, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, yang keempat poin yang saya cantumkan ini, baik itu menulis esai, puisi, cerpen, novel, dan lain-lain itu merupakan buah pemikiran dari seorang sastrawan yang bisa dikritisi oleh seorang kritikus. Nah, ini sangat berkaitan dengan kritik sastra. Artikel yang saya buat ini termasuk pada poin fungsi kritik sastra bagian kedua, yaitu bagi penerangan masyarakat. Karena dalam artikel yang saya buat ini menggunakan pendekatan pragmatis, yaitu pendekatan pragmatis itu menyampaikan tujuan untuk kebermanfaatan bagi si pembaca. Nah, dapat dilihat dari pembahasannya sendiri. Jadi penulis ini yang bernama Ahmad Sultoni dalam karyanya Tempat yang Dirahasiakan, judul puisinya.
itu penulis ingin menyampaikan bahwa di dalam puisi tersebut ada efek estetis dan juga efek kebermanfaatan. Nah, efek estetisnya itu seperti majas yang tertera di puisi tempat yang dirahasiakan ini terdapat majas metafora dalam kutipan teks di bawah ini. Nah, pada kutipan teks di atas terdapat kata ombak setinggi pohon kelapa belakang rumah bagai monster bagi segenap jiwa alam yang hidup. Nah, kutipan tersebut ini menunjukkan majas metafora dengan menggunakan kata bagai dan dilanjutkan dengan gambaran ombak yang sangat menakutkan bagi manusia yang melihatnya. Kemudian ada majas personifikasi ditunjukkan dalam kutipan puisi di bawah ini, penggalan puisi di bawah ini. Nah, di pagi hari aneka burung menyanyikan lagu kematian. Terik matahari siang telah melebihi panas pikiranmu di waktu muda. Pada kutipan bait puisi di atas menunjukkan adanya majas personifikasi, yaitu aneka burung menyanyikan lagu kematian. Nah, yang pada umumnya bernyanyi adalah kebiasaan manusia, jadi seolah-olah burung tersebut menirukan tingkah laku manusia. Ini termasuk ke dalam majas personifikasi. Dan ada juga dalam penggalan puisi, gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam, ia muntah darah api. Bumi yang ibu maha tenang itu tak disangka turut panik atau marah. Jelasnya guncangan terjadi berkali-kali. Nah, pada kutipan bait puisi di atas ini menunjukkan adanya majas personifikasi, yaitu pada kutipan gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam, ia muntah darah api. Kata gunung demam dan muntah tersebut itu sangat jelas penyair menggunakan majas personifikasi karena menirukan perilaku atau kondisi manusia. Kemudian terdapat pada bumi yang ibu maha tenang itu tak disangka turut panik atau marah. Nah, sementara panik dan marah itu merupakan emosi jiwa yang dimiliki manusia. Kemudian penulis juga ingin menyampaikan efek kebermanfaatan bagi pembaca yang terdapat dalam puisi tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultan ini, yaitu nilai moral yang terdapat dalam puisi tempat yang dirahasiakan ini. Nilai moral sendiri itu merupakan sesuatu yang mengajarkan baik buruknya tingkah laku seseorang atau budi pekerti seseorang dengan sesamanya. Nah, terdapat dalam kutipan puisi yaitu, ya Tuhan semesta alam, telah kami hatamkan duniawi ini, segala birahi telah kami tunaikan, di malam-malam yang ganjil, yang membisikkan suaramu itu, aku sedikit pun tak mau mendengar. Kau coba bangkit, kau mencoba menenangkan semuanya. Kau ingin mengatakan tidak ada apa-apa, selain siklus satu abadan kehidupan, dunia akan bangkit kembali. Aneka bunga akan mekar seperti sedia kala. Baca mantra yang telah diberi penganjur kebenaran di aplikasi gawaimu yang maha canggih itu. Segala mantra hidup telah ada. Kidungkan ketika dunia diliput gundah lara. Sialnya, kau lupa tertidur. Gawai di genggaman tanganmu mendongengimu dengan lagu-lagu dangdut yang ganjil hingga pagi, hingga siang, Tuhanmu kau lupakan. Nah, dari kutipan puisi di atas ini menunjukkan adanya pesan nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca, yaitu kebiasaan atau perilaku manusia yang mudah terlena oleh kesibukan dunia sehingga melupakan Tuhannya. Nah, mungkin kebiasaan tersebut sering kita temui atau mungkin diri kita sendiri pernah atau bahkan sering melakukannya. Seperti contoh, ketika tiba waktu sholat wajib, kita selalu melalaikan waktu sholat. Atau bahkan lupa tidak melaksanakan sholat karena kesibukan dunia yang hanya terfokuskan pada otak kita. Dunia, dan dunia. Sehingga kita lupa akan kewajiban menunaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Penyair ingin menyampaikan pesan pada pembaca bahwa kita manusia mempunyai sifat pelupa dan mudah terlena, maka penyair menuliskan sajak-sajak tersebut sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami bahwa sesibuk apapun kita mengerjakan urusan dunia, jangan pernah lupa terhadap Tuhan dan amalan akhirat. Nah, kemudian di sini juga tertera ada kelebihan dan kekurangan puisi tempat yang dirahasiakan. Nah, dari awal artikel, dari awal pembahasan sampai kelebihan dan kekurangan ini, yaitu termasuk pada bagian fungsi sastra penerangan masyarakat. Pembaca dapat memahami dan mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan puisi tempat yang dirahasiakan ini, bagaimana efek kebermanfaatan dan juga efek estetis yang bisa diterima atau didapat oleh pembaca dari karya sastra tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultani tersebut. Nah, kemudian juga terdapat kesimpulan. Kajian pragmatik merupakan kajian menganalisis nilai-nilai sosial, agama, kebudayaan, pendidikan, moral, dan mengandung efek kesenangan, kesedihan, dan efek estetis terhadap karya sastra. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis pragmatik pada puisi tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultani ini, dapat disimpulkan bahwa sajak-sajak puisi tersebut merupakan suatu karya yang baik dan bermutu, karena di dalamnya memuat berbagai keindahan dalam memilih variasi gaya bahasa dan maknanya pun sangat dalam, sehingga dapat memberikan efek positif bagi pembaca. Nah, dalam kekurangannya hanya sedikit saja, yaitu kurang tepatan memilih diksi yang membuat pembaca kesulitan dalam memahami makna pada setiap bait puisi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.